Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga ini kami Tuhan. Selidiki hati kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan di hari yang baru ini untuk semakin mengerti akan arti kerendahan hati. Akan arti kami harus menjauhi congkak dan keangkuhan hidup. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Hidup dengan kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, demikianlah juga orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, di dalam dunia yang semakin sulit dan penuh persaingan sekarang ini, akan semakin jarang kita temukan orang-orang yang benar-benar tulus dan rendah hati. Rendah hati bagaimana dia menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan. Menyadari bahwa kelebihannya, kepintarannya, kekayaannya, kecantikannya, atau hal lain yang diberikan lebih oleh Tuhan, itu adalah anugerah yang dia harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lukas 14 ayat 11 mengatakan, sebab siapa yang meninggikan akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat membenci kesombongan. Tuhan sangat membenci ketinggian hati. Kita bisa lihat sendiri kerendahan hati yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan sama dengan manusia, dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5-8. Yang menjadi pertanyaan, mengapa orang menjadi sombong? Mengapa orang menjadi angkuh? Yang pertama adalah dia merasa lebih unggul. Dia merasa lebih mempunyai sesuatu. Sehingga itulah yang dia sombongkan. Itulah yang dia buat bahwa dirinya itu aman dan sejahtera dan merasa lebih dari orang lain. Yang kedua, mengapa orang menjadi sombong adalah kurang bersyukur. Dia tidak menyadari bahwa hidup yang dia alami dan dia rasakan hari ini adalah hanya kebaikan Tuhan semata. Yang ketiga, dia ingin diakui bahwa selama ini posisi dia merasakan bahwa dia adalah hanya sebagai pemeran pembantu saja. Dan dia ingin orang mengakui dia. Maka timbullah kesombongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan adalah dosa yang sangat-sangat serius. Lucifer atau setan sendiri jatuh ke dalam dosa karena keangkuhan atau kesombongan diri. Yesaya 14 ayat 12-15 sangat jelas mengatakan, hai engkau bintang timur, hai engkau Lucifer, hai engkau putra fajar, engkau sudah dihempaskan ke tanah. Karena dia ingin naik ke langit, mendirikan tahta melampaui bintang-bintang Allah. Allah sangat menentang kecongkakan.
Aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lukas 10 ayat 18. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita wajib meneladani apa yang Yesus perbuat selama hidup di dunia ini. Mungkin tanpa kita sadari kita telah berlaku congkak dan berkata, itu hanya cerita saja. Itu hanya sebatas firman yang tidak mempunyai perkataan kekuasaan atau kuasa. Ingatlah bahwa Allah Maha Kuasa, Allah punya otoritas, dan Allah mengasihi orang yang rendah hati tetapi menentang orang yang sombong. Tidak ada sesuatu apapun, Bapak Ibu, yang bisa kita banggakan dalam hidup yang sementara ini. Apakah itu harta kekayaan, karunia kepandaian, ketenaran, ataupun talenta yang ada. Semuanya itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan punya tujuan untuk memuliakan nama Dia selama hidup sementara di dunia ini. Biarlah dengan rendah hati kita kembalikan pujian. Biarlah dengan rendah hati kita kembalikan hormat dan ucapan syukur kepada Allah untuk segala sesuatu yang dipercayakannya kepada kita. Ingat Bapak Ibu, Lucifer atau setan sendiri adalah sang malaikat yang memuji Tuhan. Tetapi dia menanamkan bibit kesombongan dan akhirnya dia ingin seperti Allah. Itulah yang disebut dengan kekejian dari dosa kesombongan itu. Setan sendiri. Kita bisa juga melihat di dalam Daniel 4 bagaimana Nebukadnezar dengan keberadaan negaranya yang begitu luar biasa, akhirnya dia merasa bahwa dialah sang pemimpin dunia itu, dan akhirnya dia jatuh dalam dosa kesombongan. Apa yang Tuhan perbuat? Dia direndahkan serendah-rendahnya, bahkan Nebukadnezar seperti berperilaku seperti binatang yang makan rumput, dan kekayaannya maupun kekuasaannya dihabiskan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, Mazmur 22 ayat 27 berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Itu merupakan suatu janji bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang rendah hati, tapi Dia akan mengenyangkan mereka, dan mereka akan menikmati kebaikan Allah. Bapak Ibu, bukankah semua orang tidak bisa menikmati kebaikan Allah? Tanda kutip, hanya orang-orang yang betul-betul merasakan dan menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan yang dapat menikmati kebaikan Allah. Mereka akan ditinggikan oleh Allah sesuai firman-Nya, karena kerendahan hati mendahului kehormatan. Kenakanlah kerendahan hati dalam setiap tingkah lakumu, tutur katamu, pikiranmu, karena itulah yang Allah mau. Layanilah satu dengan yang lain dengan kerendahan hati, dan anggaplah orang lain sama seperti engkau sendiri, sebagaimana Yesus juga melakukan hal itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, hanya dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu maka aku akan dibaharui, sehingga aku dapat memiliki kerendahan hati. Sadari aku Tuhan, bahwa aku adalah ciptaan yang baru, bukan lagi yang lama. Sesungguhnya yang baru Tuhan, yang Engkau perbarui melalui Roh-Mu. Jika selama ini masih ada kesombongan dalam diriku, ampuni aku Tuhan. Beri aku hati seorang hamba yang rela melayani sesama dan menyadari bahwa semua hidupku ini hanya anugerah daripada Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kerendahan hati artinya mau mengakui kelebihan orang lain dan mau menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan semata. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.